Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana. Saya akan memaparkan beberapa materi mengenai bagaimana cara berkomunikasi secara efektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah kegiatan saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau lebih yang hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, di sini jika komunikasi memang berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan kita mendapatkan hasil yang sesuai seperti apa yang kita inginkan, itu artinya komunikasi yang kita jalani sudah berjalan secara efektif. Bagi Steve Jobs, pemimpin yang berhasil menjalankan tugasnya adalah mereka yang dapat berkomunikasi secara bermakna dengan orang lain, terutama kepada para anggotanya. Nah, berikut ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan komunikasi secara efektif. Yang pertama, belajar untuk menguasai komunikasi nonverbal. Nah, ternyata komunikasi nonverbal memiliki dampak yang sangat baik dan sangat besar, bahkan lebih dari sebuah kata-kata yang diucapkan pada komunikasi verbal, di mana hal ini digunakan oleh hasil sebuah penelitian yang mengatakan bahwa komunikasi verbal berkontribusi sebesar dari bagaimana audiens atau lawan bicara memandang sang presenter atau pembicara utama. Selain itu, berbicara dengan jelas, dapat dan percaya diri memang hanya bisa didapatkan ketika kita menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Contohnya menghindari postur tubuh yang membungkuk, menundukkan pandangan, tidak memiliki kontak mata yang konsisten, menguap saat mendengarkan, dan lain sebagainya. Komunikasi nonverbal yang baik akan membawa kita pada komunikasi efektif. Cara yang kedua yaitu mengenali audiens atau para pendengar dengan lebih baik. Supaya kita menjadi pemimpin atau pembicara yang berkomunikasi secara efektif, alangkah baiknya jika kita berusaha untuk mengenal lawan bicara, pendengar, atau audiens kita lebih baik dan lebih dalam. Kita bisa memulainya dengan mengajak mereka untuk memperkenalkan diri atau menanyakan hal-hal simpel lainnya. Terlebih dahulu, kita melakukan percakapan-percakapan ringan yang mengikat diri kita dengan audiens sebelum beralih ke topik pembicaraan utama. Dan kita juga harus selalu melibatkan para pendengar ke dalam diskusi. Selanjutnya yaitu berbicara penuh motivasi. Komunikasi yang terjalin dan sampai kepada lawan bicara haruslah yang bersifat mendorong. Motivasi yang dimaksud adalah adanya dorongan atau penyemangat dalam kata-kata yang diucapkan, agar lawan bicara tergerak untuk melakukan sesuatu dengan baik dan sungguh-sungguh berdasarkan pengarahan yang sudah diberikan. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang tepat dan benar. Nah, kita harus menggunakan bahasa yang tepat sehingga si pendengar atau si penerima dapat memahami akan makna yang kita sampaikan. Tidak menggunakan bahasa atau pengulangan kata dalam melakukan komunikasi.
Karena jika kita melakukan pengulangan kata, maka kita tidak akan terlihat melakukan komunikasi yang efektif. Karena itu akan membuat seorang pendengar atau si penerima merasa resah akan pengulangan kata yang kita lakukan. Karena itu akan membuat mereka terasa bosan, dan itu akan membuat mereka tidak dapat menyaring apa yang telah kita sampaikan. Nah, selanjutnya kita harus percaya diri, karena dengan percaya diri kita tidak akan terasa canggung jika berhadapan dengan beberapa orang atau bahkan berada di tempat umum dalam melakukan komunikasi. Ini adalah hal terpenting dalam melakukan komunikasi, karena jika kita tidak percaya diri, maka kita akan terlihat canggung di depan umum. Dalam berkomunikasi, kita juga bisa melakukan beberapa postur, beberapa gerakan melalui postur tubuh, tetapi tidak dengan berlebihan. Dalam berkomunikasi, kita harus saling memahami antara audiens yang satu dengan audiens yang dua, agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Kita harus saling memahami atau saling mengerti dan menerima pendapat dan masukan yang disampaikan dari audiens lainnya. Nah, demikianlah penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.